Perkenalkan, nama saya Pratama Deska, NIM 120400111. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa trafik, materi, konsep dasar rekayasa trafik. Nah, di konsep dasar rekayasa trafik sendiri ada volume trafik. Nah, volume trafik ini dapat diartikan sebagai total waktu yang digunakan oleh penduduk dari jumlah seluruh panggilan yang menduduki suatu perangkat atau saluran. Nah, untuk rumus dari volume trafik ini sendiri yaitu P sama dengan integral T dari 0 sampai T, J dikali T dt. Nah, untuk T ini yaitu jumlah periode pengamatan. Nah, untuk J dikali T ini sendiri yaitu jumlah kanal yang diduduki saat T. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, di contoh soal ini ada 20 pelajar tersambung pada jaringan WiFi yang memiliki bandwidth 60 megabit per sekon selama 5 menit dan mereka berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media sosial yaitu diantaranya aplikasi Instagram, aplikasi Facebook, aplikasi WhatsApp, dan aplikasi Telegram. Nah, yang pertama, 8 pelajar menggunakan aplikasi Instagram dengan mengirimkan 16 pesan serta menerima 10 pesan dengan ukuran pesan rata-rata 50 karakter. Selanjutnya, 4 pelajar menggunakan aplikasi Facebook dengan mengirimkan 4 pesan dan menerima 16 pesan dengan ukuran pesan rata-rata 30 karakter. Nah, untuk selanjutnya 2 pelajar menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan 10 pesan suara dengan ukuran pesan rata-rata suara yaitu 400 bit dan menerima 12 pesan suara dengan ukuran paket suara rata-rata 360 bit. Nah, untuk yang terakhir yaitu 2 pelajar menggunakan aplikasi Telegram untuk membuka 2 video. Ukuran satu video setara dengan 1200 bit. Apabila karakter dikodekan dengan ASCII yaitu 16 bit per karakter, maka hitunglah volume trafik yang dibangkitkan oleh seluruh pelajar tersebut. Di sini ada jawaban yaitu volume total sama dengan dalam kurung 8 dikali 10 dikali 50 dikali 16. Nah, untuk 8 ini sendiri yaitu jumlah pelajar yang menggunakan aplikasi Instagram. Nah, untuk 10 ini sendiri yaitu jumlah pesan yang diterima. Nah, untuk 50 ini sendiri yaitu ukuran pesan rata-rata. Untuk selanjutnya yaitu 16 itu sendiri karakter yang dikodekan dengan ASCII yaitu 16 bit per karakter. Nah, selanjutnya itu yaitu dibagi 300 atau per 300. Nah, untuk 300 ini sendiri yaitu di sini kan 20 pelajar tersambung pada jaringan WiFi yang memiliki bandwidth 60 Mbps selama 5 menit. Nah, selama 5 menit ini kita konversikan ke detik atau sekon, maka didapat 300. Untuk selanjutnya 8 dikali 16 dikali 50 dikali 16. Nah, untuk 8 tadi yaitu jumlah pelajar yang menggunakan aplikasi Instagram. Nah, untuk 16 ini tadi jumlah pesan yang dikirim. Untuk 50 ini yaitu jumlah rata-rata
pesan, untuk jumlah ukuran pesan rata-rata. Nah, untuk 16 ini tadi yaitu karakter yang dikodekan dengan SCI, yaitu 16 bit per karakter. Untuk selanjutnya itu 4 kali 16 dikali 30 dikali 16 per 300. Nah, untuk 4 ini sendiri yaitu jumlah pelajar yang menggunakan aplikasi Facebook. Nah, untuk 16 ini sendiri yaitu pesan yang diterima. Untuk 30 ini sendiri ukuran rata-rata pesan. Nah, untuk 16 ini tadi yaitu karakter. Untuk 300 ini yaitu waktu selama 5 menit yang kita konversikan menjadi detik atau sekon. Nah, selanjutnya 4 dikali 4 dikali 30 dikali 16 per 300, yaitu 4 ini tadi jumlah pelajar yang menggunakan aplikasi Facebook. Nah, untuk 4 selanjutnya yaitu jumlah pesan yang dikirim. Untuk selanjutnya 30 yaitu ukuran rata-rata pesan. Nah, untuk 16 ini tadi kode dari karakter. Nah, untuk 300 ini tadi yaitu waktu yang digunakan oleh pelajar yaitu 5 menit dikonversikan menjadi detik atau sekon. Nah, terus selanjutnya plus 2 dikali 10 dikali 400. Nah, untuk 2 ini yaitu jumlah pelajar yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, untuk 10 ini yaitu 10 pesan suara yang dikirimkan. Nah, untuk 400 ini sendiri yaitu ukuran pesan rata-rata paket suara per ukuran pesan rata-rata paket suara 400. Sedangkan 300 ini tadi yaitu waktu yang dibutuhkan yaitu 5 menit dan dikonversikan kepada detik atau sekon, jadi 300 detik atau sekon. Nah, selanjutnya yaitu 2 dikali 12 dikali 360 per 300. Nah, 2 dikali 2 ini sendiri yaitu jumlah pelajar yang menggunakan WhatsApp. Nah, untuk 12 ini sendiri yaitu pesan suara yang diterima. Nah, untuk 360 ini sendiri yaitu ukuran paket rata-rata paket. Untuk 360 ini sendiri yaitu ukuran paket suara rata-rata. Nah, untuk 300 ini tadi yaitu waktu tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 dikali 1200 dikali 16 per 300. Nah, 2 ini sendiri yaitu jumlah pelajar yang menggunakan aplikasi Telegram. Nah, untuk 2 yang selanjutnya itu jumlah video yang dibuka oleh 2 pelajar tersebut. Nah, untuk 1200 ini yaitu ukuran satu video. Nah, untuk 16 ini sendiri yaitu kode karakter. Nah, untuk 300 ini sendiri 300 ini sendiri yaitu waktu tadi yang dikonversikan ke sekon. Nah, selanjutnya volume total sama dengan 64.400. Nah, ini 64.000. 64.000 ini dihasilkan dari 8 dikali 10 dikali 50 dikali 16. Nah, untuk 102.400 ini sendiri yaitu dihasilkan dari 4 dikali 16 dikali 50 dikali 16. Nah, untuk 30.720 sendiri yaitu didapat dari 4 dikali 16 dikali 30 dikali 16. Nah, untuk 7.600 ini sendiri didapat dari 3 dikali 4 dikali 30 dikali 16. Untuk 8.000 ini sendiri didapat dari 2 dikali 10 dikali 400. Nah, untuk 4.640 sendiri didapat dari 2 dikali 12 dikali 360 sebenarnya 300. Nah, untuk 76.800 sendiri didapat dari 2 dikali 2 dikali 1.200 dikali 16.
Nah, per 300. Jadi dihasilkan sama dengan 294.160 dibagi waktu yang yang dikonversikan tadi ke dalam sekon, sehingga didapatkan volume trafik yang dibangkitkan oleh seluruh pelajar tersebut adalah 980,553 bit per sekon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hakam Noviano, NIM 120-400-109, kelas RA. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi tengah semester untuk mata kuliah Rekayasa Trafik Telekomunikasi. Di sini saya diberi tugas untuk membuat satu soal dengan mencakup 4 materi, yaitu konsep dasar rekayasa trafik, variasi trafik, dan jam sibuk. Yang ketiga yaitu pemodelan sistem, yang keempat adalah pemodelan trafik. Langsung saja, yaitu soal dan pembahasan. Sepanjang jam sibuk ada 2000 panggilan yang ditawarkan pada suatu tim terang. Serta sudah tercatat terjadi 5 panggilan yang hilang. Waktu pendudukan masing-masing panggilan rata-rata yaitu selama 3 menit. Tentukan yang pertama adalah over traffic, yang kedua carrier traffic, yang ketiga lost traffic, yang keempat yaitu grade of service, yang kelima adalah total consternation-nya. Selanjutnya pembahasan. Diketahui dalam soal yaitu jumlah panggilan sama dengan C sama dengan 2000 panggilan, jumlah panggilan yang hilang B sama dengan 5 panggilan, rata-rata waktu pendudukan atau holding time yaitu H sama dengan 3 menit. Untuk jawabannya yaitu yang pertama over traffic, A sama dengan C dikali H per T, dimana nilai A sama dengan 2000 dikali 3 per 60 sama dengan hasilnya 100 erlang. Yang kedua adalah B carrier traffic. AC sama dengan C dikurang B dikali H dibagi T sama dengan 2000 dikurang 5 dikali 3 per 60 sama dengan 1195 dikali 120 sama dengan 59,75 erlang. Yang ketiga yaitu lost traffic. AR sama dengan B dikali H per T sama dengan 5 dikali 3 per 60 sama dengan 0,25 erlang. Yang keempat yaitu grade of service. Grade of service sama dengan rumusnya panggilan yang diblok dibagi dengan total panggilan sama dengan B per C sama dengan 5 dibagi 2000 sama dengan 0,025. Yang terakhir yaitu total time consternation. Untuk menghitung time consternation dapat ditentukan dengan menggunakan nilai Gauss, yaitu time consternation sama dengan 0,025 dikali 6000. 6000 ini didapat dari jumlah panggilan dikali dengan holding time, yaitu 2000 dikali 3 menit menjadi 6000. Jadi 0,025 dikali 6000 sama dengan 15 detik. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shane Octavia Mubuka, NIM 120400103. Pada kali ini, saya akan membahas soal untuk materi ketiga, yaitu pemodelan sistem. Di mana soalnya, sebuah toko makanan melayani pelanggannya langsung di dalam mobil mereka. Toko tersebut telah lama dan terkenal, tetapi manajer pemasaran prihatin dengan panjangnya antrian pada jam-jam sibuk, yaitu saat makan siang dan malam. Beberapa pelanggan sering mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Dengan kondisi ini, manajer merasa akan kehilangan pelanggan. Tingkat kedatangan rata-rata pelanggan selama periode puncak mencapai 50 mobil per jam. Kemudian tingkat kedatangan diasumsikan random berdistribusi Poisson. Waktu pelayanan rata-rata 1 menit per mobil. Sedangkan tingkat pelayanan random berdistribusi eksponensial. Lakukanlah analisis ini dengan menghitung ukuran kinerja atau
performance measure dari restoran ini, di mana yang A itu tingkat kegunaan pelayanan restoran, yang B jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, yang C jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, yang D waktu menunggu rata-rata dalam antrian, E waktu menunggu rata-rata dalam sistem, dan F probabilitas lebih dari satu mobil dalam sistem. Penyelesaiannya yang diketahui pertama kali yaitu tingkat kedatangan atau lambda sama dengan 50 mobil per jam. Kemudian untuk waktu pelayanannya itu atau 1 per mil sama dengan 1 menit per mobil, sehingga tingkat pelayanannya itu 60 mobil dalam 1 jam. Kemudian untuk single servernya itu MM1II. Untuk M-nya ini merupakan notasi dari tingkat kedatangan, yaitu diketahui di soal tingkat kedatangan itu diasumsikan random berdistribusi Poisson. Kemudian untuk M yang kedua ini merupakan notasi dari tingkat pelayanan. Untuk tingkat pelayanan sendiri diketahui di soal tingkat pelayanan random berdistribusi eksponensial. Kemudian 1 ini merupakan notasi dari jumlah server, yaitu 1, atau jumlah tokonya itu terdapat satu toko. Kemudian I-nya ini merupakan besar populasi atau infinite, di mana di dalam toko tersebut tidak terbatas. Kemudian yang kedua itu panjang antrian atau kapasitas sistem. Sama juga di soal tidak diketahui, berarti dia itu infinite atau tidak terbatas. Kemudian kita masuk ke yang pertama, tingkat kegunaan pelayanan atau rho. Rho itu rumusnya lambda dibagikan dengan mu. Diketahui di soal sebelumnya lambdanya itu 50. Dibagikan dengan mu-nya itu 60. Hasilnya itu 0,833. Atau bisa dikatakan bahwa 83,3% toko akan sibuk melayani setiap mobil. Kemudian yang B itu jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian atau LQ. LQ rumusnya adalah lambda dikali pangkat 2 dibandingkan dengan mu dikalikan dengan mu dikurang lambda. Kemudian diketahui bahwa lambdanya itu 50 pangkat 2 dibagikan dengan mu-nya 60 dikalikan dengan 60 dikurang 50. Hasilnya itu diperoleh 4,1667 mobil. Atau dikatakan bahwa jumlah kendaraan menunggu dilayani dalam antrian itu 4,1667 mobil. Kemudian yang ketiga itu jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem atau LS. LS rumusnya itu lambda dibagikan dengan mu dikurang lambda. Mu-nya diketahui 50, lambda diketahui 50, kemudian mu-nya itu 60. 50 dibagikan dengan 60 dikurang 50 diperoleh 5 mobil. Atau bisa dikatakan bahwa toko mengharapkan 5 mobil yang berada dalam sistem. Yang D itu waktu rata-rata dalam antrian atau WQ. WQ itu rumusnya lambda dibagikan dengan mu dikalikan dengan mu dikurang lambda, yaitu 50 dibagikan dengan 60 dikurang 50, hasilnya itu 0,0833 jam atau 5 menit. Ini menunjukkan bahwa rata-rata mobil menunggu dalam antrian. Kemudian yang E itu waktu menunggu rata-rata dalam sistem atau WS. WS rumusnya 1 dibagikan dengan mu dikurang lambda, di mana 1 dikurang 60 dikurang 50 sama dengan 0,1 jam atau 6 menit. Ini menunjukkan bahwa waktu menunggu rata-rata dalam sistem itu adalah 6 menit. Kemudian yang terakhir, probabilitas terhadap lebih dari satu mobil dalam sistem atau P sama dengan N lebih dari 1. Untuk rumusnya itu sendiri, P N lebih dari 1 sama dengan 1 dikurang P0 dikurang P1. Untuk P0-nya itu sama dengan 1 dikurang 0,833 dikalikan dengan 0,883 pangkat 0.
hasilnya diperoleh 0,1667. Untuk P1, 1 dikurang 0,833 dikalikan dengan 0,883 pangkat 1. Hasilnya diperoleh 0,1389. Demikianlah penjelasan soal yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Oke, untuk soal yang nomor 2, di sini diketahui jika terdapat 4 panggilan datang setiap menit selama periode 60 detik, berapa probabilitas 2 panggilan datang? Oke, untuk probabilitas 2 panggilan datang, probabilitas panggilan datang ini di sini untuk di rumus ini tuh dia itu n ya. Itu n-nya itu sama dengan 2. Baru untuk 4 panggilan datang setiap menit ini itu tuh yang lambda t sama dengan 4. Oke, ini karena sudah ada fungsinya, persamaannya, jadi kita tinggal masukin aja sebenarnya. Jadi untuk mencari peluangnya itu kita akan masukkan ke rumusnya aja, lambda t nya itu kita masukkan, berarti peluang akan sama dengan lambda t nya itu 4, n nya kita kasih 2, baru dibagi 2 faktorial dikalikan pangkat minus lambda t nya 4. Begini, lalu kita tinggal masukkan ke kalkulator. Oke, kita pakai kalkulator saintifik. Berarti kita buat 16 dibagi 2 faktorial itu 2 dikalikan di sini pangkat minus 4. Oke, berarti peluangnya itu 0,1465. Bisa dibuat T peluang sama dengan 0,14625. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuriko Alartur Muslim, NIM 120400099. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu ada pemodelan trafik. Soalnya itu dalam suatu sistem komunikasi, panggilan datang secara acak dengan distribusi Poisson, di mana peluang n panggilan datang dalam waktu t adalah, di sini ada p n dalam kurung t sama dengan lambda t pangkat n kecil per n, pangkat min lambda t. Untuk soal nomor 1 itu, pada soal di atas digunakan distribusi Poisson apa saja syarat agar sistem dapat menggunakan distribusi Poisson? Di sini jawabannya A. Kedatangan panggilan acak, random arrival, dan independen satu sama lain. Yang B. Jumlah sumber panggilan tak terhingga. C. Laju rata-rata datangnya panggilan konstan. D. Jumlah saluran yang melayani tak terhingga dan merupakan berkas sempurna. Oke, mungkin itu saja penjelasan soal nomor 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.